Hai, Mike di sini. Rasanya udah lumayan lama ya sejak terakhir kali kita nge-review laptop 2-in-1 dari Asus. Kayaknya lebih lama daripada terakhir kali gue ketemu mantan gue. Terus kalinya kita megang, kita langsung dapet yang Ryzen 7 8 core isinya. Jadi inilah salah satu 2-in-1 Asus yang paling dicari sekarang, yaitu VivoBook Flip 14 versi Ryzen. Oh ya, sebelumnya kalian harus ingat dulu bahwa laptop convertible ini masuknya ke seri VivoBook, yaitu laptop mainstream, bukan seri ZenBook yang lebih ditujukan buat kaum elitis. Maksudnya kaum elit, seperti ZenBook S yang barusan juga kami review. Jadi secara konstruksi jelas nggak sebagus ZenBook yang hampir seluruh bodinya terbuat dari metal. Di VivoBook Flip TM420, mayoritas bodinya terbuat dari polimer finishing polos, kecuali layarnya terbuat dari kaca, serta punggungnya yang sudah pakai desain ala VivoBook 2020 dengan tulisan kecil di satu sisi dan itu terbuat dari metal. Overall sih looksnya tetap nice ya, dan kalian tahu bahwa seorang Mike senang dengan laptop yang desainnya agak kotak dan tegas seperti ini. Selain itu ditanya solid apa enggak, rasanya solid-solid aja. By the way, karena ini sebuah VivoBook yang nggak mungkin lebih tipis dan lebih enteng dari ZenBook, jangan kaget kalau laptop ini agak tebal dan jelas bukan 2-in-1 yang paling enteng. Meski begitu, VivoBook TM420 tetaplah sebuah laptop 14 inci yang compact, sekalipun bezelnya masih sangat noticeable. Ketika kalian buka laptop ini, bezel bawah yang agak lebar berguna biar tetap ada ergo lift, ciri khas laptop Asus biar kalau ngetik jadi lebih ergonomis. Secara umum sih flipnya enak, terlepas dari tebal dan beratnya yang bisa bikin cepet pegel untuk dipegang dan digunakan di mode tablet. Cuma, untuk dijadiin mode stand, tent, atau ditaruh di meja buat gambar dengan stylus aktif bawaan yang termasuk di pembelian, VivoBook Flip tetaplah sebuah laptop yang sangat fleksibel untuk skenario penggunaan yang sangat luas. Jadi, touchscreen kaca 14 inci ini adalah sebuah panel IPS level yang secara warna nothing special, cuma dibanding layar TN, ini tentu jauh lebih mending. Gamut warnanya mungkin kurang bisa membahagiakan seorang desainer grafis atau fotografer, tapi untuk konsumen rata-rata yang lebih banyak browsing dan bukan Netflix, tidak ada masalah kecuali kalau layar kaca reflektif ini dipakai di luar ruangan. Melihat ke samping, kita ada tombol power, slot microSD, audio jack, USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 2, HDMI dan charging port di kanan, lanjut Kensington lock dan port USB 2.0 di kiri, samping exhaust port. VivoBook Flip yang kita review hari ini adalah yang versi Ryzen 7 4700U yang merupakan salah satu CPU 8 core seri U paling kenceng yang bisa kalian temukan saat ini. Dari segi benchmark aja performanya kelihatan nggak ngecewain. Nggak kayak doi yang ninggalin kamu demi cowok yang mampu beli laptop ROG. Memastikan kalau ini bukan 2-in-1 yang cuma bisa dipakai nonton Netflix dan kerja kantoran. Performanya lumayan konsisten meski kelihatannya agak di limit, namun buktinya di Blender cuma beda 10 detik sama ZenBook S yang punya spek sama. Nah, dengan GPU Vega 7 yang disupport RAM dual channel, VivoBook Flip bisa-bisa aja diajak main game kompetitif macam Fall Guys atau Valorant dengan FPS yang mantap. Jadi nggak usah khawatir nggak bisa ngegame sama sekali jika beli laptop ini. Di Valorant tadi kita pakainya setting medium dan bisa nembus 100 FPS selama belasan ronde tanpa masalah. Anehnya, walau suhu kelihatan terkendali, di sini sang laptop nggak berhasil lolos stress test. Mungkin ada benernya performa agak di limit, tapi tenang aja, itu nggak noticeable. Yang penting suhu di keyboard terkendali, dan karena ventilasinya ini di samping, tangan kalian jadi nggak kepanasan saat megang laptop ini dengan orientasi portrait. Oh iya, walau nggak pakai RAM LPDDR4X, 8GB dari RAM DDR4 16GB dual channel ini masih bisa kalian upgrade sendiri. Lalu seperti biasa, kita dapat SSD M.2 NVMe 512GB yang speednya standar. VivoBook Flip 14 ini tentu lebih ditujukan buat dipakai sebagai laptop daripada sebagai tablet. Yang berarti kita harus bahas keyboardnya. Yang langsung mencolok adalah tombol Enter yang distabiloin warna kuning, sebuah trademark VivoBook baru-baru ini. Ingat ya, tombol powernya di samping kanan, jadi jangan sampai bingung. Keyboardnya sendiri decent ya, ada iluminasi putih 3 tingkat, lampu caps lock dan FN lock, function key snipping tool serta switch webcam, dan kolom dengan tombol home, page up, page down, dan end. Nah, aslinya ada dua variasi touchpad, satu yang pakai virtual numpad, atau satu yang pakai sensor fingerprint. Di Indonesia sih untungnya pakai fingerprint, karena toh gue nggak butuh virtual numpad. Touchpadnya oke, ada Windows Precision Driver, tapi untuk laptop 14 inci, gue berharap touchpadnya bisa sedikit lebih gede.
Dari segi daya tahan baterai, ini baterainya sayang cuma 42 Wh yang kurang lebih kuat 6 jam di mode power saver. Oke, tapi nggak impresif. Adapternya kecil sih, tapi VivoBook ini belum support charging PD via USB-C. Yang penting, Asus nggak lupa untuk naruh speaker stereo berlabel HK di laptop ini. Berkat Ryzen 4000 series, laptop-laptop 2-in-1 zaman now punya performa yang semakin serius. Dengan harga 10 juta untuk versi Ryzen 5 RAM 8GB dan 13 juta untuk Ryzen 7 RAM 16GB, VivoBook Flip versi tim merah ini sangat layak buat kerja, belajar, bikin konten, sampai main game-game ringan. Jika kalian tidak butuh Ultrabook convertible yang lebih tipis dan layarnya yang juga lebih bagus, silakan beli VivoBook Flip 14 ini. Jadi, apakah laptop kalian berikutnya akan jadi sebuah laptop 2-in-1? Jangan segan buat like dan share video ini. Semoga jangan sampai ada yang sakit. And as always, stay safe.